Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman offering E17, E18, E19, dan E2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam praktik demokrasi Pancasila. Di sini saya akan memberikan video singkat, kemudian setelah menonton video saya, teman-teman dapat membaca materi penguat yang sudah saya unggah di Sipejar, kemudian kita akan melakukan diskusi bersama-sama di Sipejar juga. Jangan lupa untuk melakukan absensi sesuai dengan jadwal offering kalian masing-masing. Oke? Untuk pertemuan ke-9, diharapkan setelah materi singkat ini, mahasiswa dapat memahami konsep hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam penerapan sistem politik demokrasi Pancasila, serta mahasiswa mampu menjelaskan konsep hak dan kewajiban dan menjelaskan konsep dan penerapan demokrasi Pancasila. Baik, kalau kita berbicara mengenai manfaat seseorang memiliki kewarganegaraan. Nah, ini sudah ada yang bertanyakan, masih ingat atau sudah lupa apa manfaat seseorang memiliki kewarganegaraan? Saat itu kita bahas pada pertemuan kedua ya. Apa saja sih manfaat kita yang bisa didapatkan ketika kita punya kewarganegaraan? Ayo, kira-kira masih ingat atau sudah pada lupa? Tentu salah satu benefitnya adalah kita bisa mendapatkan hak-hak kita, seperti kita dipermudahkan untuk mengurus administrasi jika ingin masuk sekolah, jika ingin melamar pekerjaan, membuat KTP dengan identitas warga negara Indonesia, juga ketika kita mau mengajukan pernikahan misalnya. Nah, di sini saya ada 10 item, yuk kita cek bersama-sama, mana sih yang hak, mana sih yang kewajiban. Kita mulai lihat dari nomor pertama ya, membayar pajak. Membayar pajak kira-kira apa ya? Oh, tentu saja membayar pajak itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan, entah itu pajak bumi bangunan ataupun pajak kendaraan bermotor. Bahkan sesimpel kita pergi ke restoran saja, pajak dan PPN-nya sekarang ditanggung oleh kita sebagai konsumen. Kemudian membela pertahanan dan keamanan, ini kira-kira apa? Ini tentu saja ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Pun dengan nomor 3, menghormati hak asasi sesama individu, supaya kehidupan kita yang beragam di Indonesia ini dengan berbagai ras, berbagai kultur, dan juga berbagai agama dapat hidup berdampingan dan dapat hidup dalam keserasian, aman, damai, sentosa, begitu. Menjunjung hukum dan pemerintahan yang nomor 4, ini juga merupakan bentuk kewajiban, membela negara juga bentuk kewajiban, kemudian tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh UU, juga kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, bagaimana dengan menempuh pendidikan? Ini tentunya sudah termasuk hak teman-teman. Kalian punya hak untuk menempuh pendidikan dan negara tidak berhak mengkontrol, oh sudah kamu sampai SD kelas 4 saja, oh sudah kamu sampai SMP saja, tidak. Ya, itu pendidikan itu adalah hak semua warga negara, mau kalian mau bablas S1, S2, sampai S3, itu adalah hak warga negara. Begitu juga dengan nomor 7, memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan juga mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan, itu juga hak teman-teman semua. Jadi mau mengomentari sebuah fenomena melalui skripsi, melalui sebuah jurnal, atau melalui blog, atau melalui bikin podcast misalnya seperti Deddy Corbuzier, nah itu juga merupakan hak yang kita miliki, hak bersuara, hak berpendapat. Kemudian memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, kira-kira apa? Kewajibannya ini ya, kewajiban ini. Kemudian nomor 10, beribadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak kita masing-masing. Ya, hak kita untuk beragama, beribadah dengan tenang, tapi kewajiban kita untuk tidak mengusik agama lain yang beribadah sesuai dengan keyakinannya. Lalu apa sih konsep dasar hak itu seperti apa? Kok dari tadi diomongin kok kayaknya banyak banget kewajibannya. Kita sebagai warga negara kok kayaknya banyak ya, dari bayar pajak lah, inilah, itulah. Bagaimana dengan hak kita? Kalau menurut Notonegoro, saya mengutipnya, bagi Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sementara menurut Srianti, hak merupakan unsur normatif
yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sementara konsep dasar kewajiban yang tadi kita sudah bahas banyak sekali kewajibannya, menurut Notonegoro juga kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, di sini kalau kita berbicara yang berkepentingan siapa? Tentu saja negara. Kalau di lingkup UM, teman-teman punya kewajibannya apa? Datang memenuhi absensi ya. Kewajiban kalian adalah absen, mengumpulkan tugas, mengumpulkan UAS, kemudian kalian juga berkewajiban menjaga nama baik UM ketika berperilaku di masyarakat. Kemudian kewajiban kalian adalah mengenakan baju yang rapi ketika kuliah dengan potongan rambut dan juga dandanan yang juga sepantasnya, yang tidak terlalu apa istilahnya kebablasan atau tidak terlalu nyentrik mungkin ya, itu kewajiban kalian sebagai mahasiswa di UM. Karena apa? Karena kalian menempuh pendidikannya di UM. Nah, kok di negara, nah yaitu tadi ada beban kepada kita yang dituntut oleh yang berkepentingan. Ketika negara sudah memberikan kita hak untuk sekolah, hak untuk berkeluarga, kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji, maka kita harus ada in return-nya. Karena kan kalau orang bilang tuh there is no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi tidak mungkin kita yang tinggal di tanah negara ini tuh melakukan apa-apa semuanya bebas. Tentu ada kewajiban juga dan rules-rules yang harus kita ikuti ya. Kalau Rockefeller bilang every right implies a responsibility, every opportunity an obligation, every possession a duty gitu. Jadi semua itu pasti ada kewajibannya, baik sebagai warga negara maupun sebagai mahasiswa. Bahkan di lingkup terkecil, teman-teman di rumah sendiri, saya yakin kalian punya kewajiban, ya kan? Kalau berkeluarga, bersaudara berapa orang gitu, mungkin, oh kakak yang pertama kewajibannya mungkin pagi-pagi buang sampah, adiknya bantuin ibunya masak, yang satunya lagi bagian antri minyak goreng bisa, atau belanja ke Indomaret, ya kan? Nah, di sebuah institusi lembaga terkecil saja ada pembagian hak dan kewajiban, begitu pula dengan negara. Nah, kalau teman-teman masih ingat kemarin kita membahas konstitusi, kan saya selalu nyentil, ini kok banyak banget dibahas hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Dan memang secara konstitusi juga hak asasi manusia itu ya sepenuhnya adalah kewajiban negara kepada kita dan hak kita sebagai warga negara untuk menerimanya. Di diagram ini, teman-teman bisa lihat ya bahwa hak asasi manusia itu sudah dicanangkan dari dulu sekali. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada ketika reformasi atau setelah Orde Baru. Seluruh dunia pun mengakui hak asasi manusia itu. Mulai dari Piagam Madinah dari tahun 627 hingga ada Magna Carta di Inggris. Terus Universal Declaration of Human Rights di PBB, hingga akhirnya hak asasi kita sebagai warga negara Indonesia dicantumkan, dikukuhkan, disahkan pada UUD NRI tahun 1945, yaitu UU nomor 29 tahun 2000 tentang HAM. Diingat-ingat ya. Jadi UU nomor 29 tahun 2000 tentang HAM ini nggak ujuk-ujuk ada dibuat oleh para lembaga yudikatif, tidak, tapi ada runtutannya. Karena itu juga merupakan tuntutan PBB kepada seluruh negara di dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Kalau Gus Nur bilang, kelihatan Gus Dur bilang, almarhum Gus Dur berbicara memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Nah, sedikit out of konteks ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, memang tidak bisa dipungkiri dan sangat disayangkan sampai sekarang pun masih banyak pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kalau kita berbicara hak asasi, ada baiknya kita melepaskan label-label yang ada pada diri seseorang, karena kita lihat dari sisi humanisnya. Oke. Let's say saya kasih contoh kasus yang agak sensitif ya, tentang LGBTQ. Ya, LGBTQ. Saya rasa pasti banyak orang menentang dan juga ada yang against, ada juga yang mendukung tentang LGBTQ dan sebagainya. Tapi di balik kontroversi itu
saya sangat setuju ketika mereka harusnya dapat kesetaraan di tempat kerja, dapat akses kesehatan yang sama dengan yang lainnya. Iya, itu hak asasi manusia. Tapi kadang-kadang hak asasi itu dilanggar karena kita sibuk melihat label atau pakaian luar dari orang itu sendiri. Ada kasus juga napi yang waktu itu sempat kebakaran di lapas karena ternyata sel mereka itu selnya kecil tapi diisi oleh 41 orang. Nah, itu tetap melanggar hak asasi manusia. Apapun alasannya, walaupun kita bilang, tapi kan itu penjahat, tapi kan itu gini-gini. No, kita lihat mereka sebagai manusia, layak nggak sih dimasukin ke dalam sel 41 orang. Kemudian bupati yang mengkerangkeng beberapa orang secara ilegal yang juga disuruh bekerja di kebun kelapa sawitnya, ya kan? Itu juga pelanggaran hak asasi manusia, walaupun alasannya tapi mereka adalah pecandu narkoba, ya, tapi pecandu narkoba ada treatment-treatmentnya tersendiri untuk merehabilitasi mereka, tidak kemudian dimasukkan ke dalam kerangkeng, disiksa, ya kan, kemudian disuruh kerja dan tidak diberi makannya cuma puding saja kalau nggak salah, ya tidak begitu juga. Jadi ketika ngomong hak asasi manusia, ingat kita ngomong tentang manusianya. Ya, negara pun juga harusnya melindungi seperti itu, melindungi manusianya. Bukan masalah, oh dia ormas tertentu, oh dia pengedar narkoba, oh dia LGBTQ. Ya, terus apa? Kalau kita udah ngomongin manusia, seharusnya kita melepaskan label-label itu. Karena ya seperti kata Gus Dur lagi, kita kan dilahirkan ke dunia ini pun juga sama gitu loh. Allah melahirkan kita ke dunia ini sama, nggak tanpa label-label tertentu. Label-label tertentu itu kan muncul setelah kita melakukan interaksi sosial, setelah kita ada konstruksi juga di masyarakat, di media juga, di keluarga juga, maka label-label itu muncul ya, seperti itu. Nah, bagaimana kedudukan HAM dalam konteks demokrasi? Kalau kita ingin menciptakan governance yang berdemokrasi tinggi, harus ada transparansi, tanggung jawab, kepatuhan pada aturan hukum, dan perlibatan partisipasi maksimal yang dilakukan oleh para warga negaranya. Nah, tapi tidak hanya itu saja, dia harus ditambahkan juga dengan perlindungan HAM, serta kepatuhan menjalankan mekanisme demokrasi ideal. Nah, makanya kalau kita ngomong HAM, itu nggak hanya negara saja ternyata, tapi kita juga sebagai warga negara kita harus tanggung jawab, kita harus patuh pada aturan-aturan yang ada, patuh pada hukumnya, nggak kemudian kita mencoba melompati proses hukum dengan menyogok atau apapun itu, no ya. Kemudian kita juga berpartisipasi maksimal sebagai warga negara. Nah, baru dah kita akan berkolaborasi dengan perlindungan HAM dari negara serta kepatuhan menjalankan mekanisme demokrasi ideal. Karena kita memang negara demokrasi ya kan, dan kita seharusnya menjunjung tinggi HAM. Tapi kok sayang sekali masih banyak kasus-kasus HAM kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini terus bertambah, bahkan kasus-kasus sebelumnya saja belum terselesaikan seperti itu. Ya, baik, saya rasa seperti itu. Kita akan melakukan diskusi ya. Diskusinya ini nanti akan ada di CPJR. Bagaimana bisa perlindungan HAM mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Kita akan lakukan diskusinya di CPJR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.